Mari kita mulai dengan studi kasus. Buatlah IRD untuk sistem informasi perpustakaan. Nah, entitasnya itu ada buku, jenis buku, pegawai, anggota, supplier, rak buku, dan jenis anggota. Kemudian ada relasi berada di, jenis, meminjam, mengembalikan, memesan, dan mendaftarkan. Relasi dapat digunakan lebih dari sekali. Oke, jadi kita mulai dengan entitas buku. Karena di studi kasus ini entitas sudah clear disebutkan, jadi kita berpatokan pada entitas dan relasi ini saja. Ya, kita mulai dengan buku yang paling mudah. Buku itu ada jenis bukunya, jadi kita tulis jenis buku, ya, kemudian berrelasi dengan jenis. Oke. Selanjutnya ada rak buku. Ini berrelasi dengan berada di. Kira-kira gitu. Jadi jenis buku sudah, rak buku sudah, berada di sudah, jenis sudah. Oke, selanjutnya kita coba yang memesan, ya. Jadi ada relasi memesan, ya. Nah, untuk memesan buku, kira-kira entitas apa saja yang terkoneksi? Yang pertama tentu buku, ya. Kemudian ada koneksi ke supplier. Koneksi ke supplier. Oke, dua ini cukup. Jadi memesan buku ke supplier. Namun ini yang kurang, karena siapa yang memesan ke supplier? Yang memesan ke supplier adalah pegawai. Oke. Jadi ini untuk memesan. Jadi supplier sudah, pegawai sudah. Tapi masih bisa dipakai loh ya. Buku dan pegawai masih bisa dipakai. Selanjutnya adalah mendaftarkan. Nah, dalam hal ini mendaftarkan adalah mendaftarkan anggota, sehingga relasinya di sini. Mendaftarkan. Siapa yang mendaftarkan anggota? Yang mendaftarkan anggota adalah pegawai. Oke. Kemudian karena ada jenis anggota, kita juga bisa sebut ini adalah jenis. Gitu ya. Di sini jenis anggota. Oke. Selanjutnya adalah meminjam. Ada relasi meminjam. Nah, untuk relasi meminjam, koneksi kemana saja? Tentu ke anggota. Anggota meminjam buku. Siapa yang meminjamkan? Pegawai. That's it. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan. Jadi ada relasi mengembalikan. Nah, mengembalikan relasinya kemana? Maka mengembalikan relasinya ke pegawai.
relasinya ke pegawai. Nah, apa yang dikembalikan? Nah, ini jadi hal yang menarik yang harus diperhatikan. Jadi yang dikembalikan itu bukan buku, yang mengembalikan itu bukan anggota. Nah, disinilah varian relasi agregasi digunakan. Jadi yang dikembalikan adalah buku yang dipinjam oleh anggota. Sehingga ini ya ini ya, jadi proses ini yang digunakan. Sehingga kalau kita buat garisnya ya, gariskan pakai biru, sehingga relasi ini ya, saya ganti merah juga. Relasi ini yang harus ada terlebih dahulu. Ya, yang kemudian koneksi ini ke sini. Oke. Selanjutnya, paham ya? Jadi ini adalah agregasi. Jadi relasi agregasi. Yang ini apa tadi? Koneksi ini. Ini adalah n-ary. Oke, yang lain itu adalah binary. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita mengecek untuk kardinalitas dan sekaligus relasi minimum. Nah, caranya itu adalah dengan mengecek satu-satu ya, jenis buku dan buku. Satu jenis buku apakah bisa memiliki lebih dari satu buku? Kalau bisa, maka ini adalah many. Satu buku tidak bisa jenisnya lebih dari satu, sehingga satu. Kita cek yang minimumnya. Satu jenis buku bisa nggak tidak memiliki buku? Bisa. Tapi satu buku tidak bisa tidak memiliki jenis, sehingga satu. Nah, untuk memesan supplier itu many. Jadi ketika memesan buku, supplier bisa lebih dari satu, bukunya juga bisa lebih dari satu. Tetapi pegawai yang melakukan hanya satu. Sehingga kita ngeceknya relasi di n-ary itu adalah relasi yang berkaitan dengan relasi tersebut ya. Jadi ketika memesan, supplier bisa lebih dari satu, buku bisa lebih dari satu, pegawainya cuma satu. Pegawai mendaftarkan anggota. Nah, satu pegawai bisa mendaftarkan lebih dari satu anggota. Satu anggota hanya didaftarkan oleh satu pegawai. Jadi relasinya ini adalah one to many. Nah, apakah satu pegawai bisa tidak mendaftarkan satu anggota pun? Bisa. Jadi minimum relasinya adalah 0. Sedangkan satu anggota wajib didaftarkan oleh satu pegawai, sehingga ini minimumnya adalah 1. Kemudian kita mengecek, oh ini belum dulu ya, buku berada di, ini konsepnya sama kayak jenis buku. Ya, satu rak buku bisa memiliki lebih dari satu buku. Satu buku hanya berada di satu rak buku. Ya. Nah, untuk relasi minimumnya, di satu rak buku bisa tidak memiliki buku sama sekali, tapi satu buku harus bisa jadi ya tidak di rak buku karena mungkin dipinjam, jadi kemungkinan 0 di sana. Anggota dan jenis anggota. Satu jenis anggota bisa memiliki lebih dari satu anggota, sehingga ini many. Satu anggota
hanya memiliki satu jenis anggota, sehingga relasinya adalah one to many. Minimumnya adalah satu jenis anggota bisa nol anggotanya, tapi satu anggota wajib memiliki satu jenis anggota. Selanjutnya meminjam. Ketika meminjam, itu terkoneksi antara buku, pegawai, dan anggota. Nah, pegawai satu dan wajib ada. Oleh karena itu, kalian tinggal cek anggota dan buku. Ketika meminjam buku, apakah anggota bisa lebih dari satu? Bisa. Buku bisa lebih dari satu? Bisa. Ya, bukunya bisa lebih dari ketika proses meminjam. Sehingga, dan ini harus ada semua gitu ya. Ini harus ada semua. Oh ya, juga ketika memesan ini juga harus ada semua. Ini juga harus ada semua. Gitu ya. Terakhir, mengembalikan. Nah, di proses mengembalikan, pegawai tentu wajib ada, dan proses mengembalikan harus ada ketika ada proses agregasi. Jadi ini pasti ada. Oke, kira-kira itu penjelasan dari kasus sistem informasi perpustakaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.